Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Rahmat Malbar, Stambuk J2D1 1903A6. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan tugas saya dalam buku Gary Dessler edisi 14, di mana tugas saya tentang bab 5, yaitu perencanaan personal dan perekrutan. Yang pertama, proses perekrutan dan seleksi itu membutuhkan 5 langkah dasar. Yang pertama adalah memutuskan posisi apa yang harus diisi. Kemudian yang kedua adalah membangun sekelompok kandidat untuk pekerjaan ini. Kemudian yang ketiga adalah menyuruh kandidat untuk mengisi formulir aplikasi. Yang keempat adalah menggunakan alat-alat seleksi. Dan yang kelima adalah memutuskan siapa yang akan diberi penawaran. Salah satunya dengan menyuruh personalia dan yang lainnya untuk mewawancarai kandidat tersebut. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personal adalah proses untuk memutuskan posisi apa yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Kemudian yang ketiga adalah meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Di sini pemberi kerja menggunakan sistem manual dan bagan penggantian serta inventory keterampilan terkomputerisasi untuk meramalkan kandidat dari dalam. Kemudian yang keempat adalah mengapa perekrutan efektif itu penting. Perlu diketahui bahwa tanpa kandidat yang cukup, pemberi kerja tidak dapat menyaring secara efektif atau mempekerjakan yang terbaik. Kemudian perekrutan karyawan itu berarti dia menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Kemudian yang ketiga adalah perekrutan yang efektif itu tidaklah mudah. Pertama, beberapa metode perekrutan lebih unggul dari yang lainnya tergantung pada pekerjaannya. Kemudian yang kedua, perekrutan tergantung pada isu-isu non-perekrutan seperti skala bayaran. Kemudian yang ketiga adalah hukum pekerjaan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh kandidat. Kemudian yang kelima adalah sumber kandidat internal. Beberapa keuntungan mengisi posisi lowong dengan sumber kandidat internal. Yang pertama adalah mengenal kekuatan dan kelemahan mereka. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka membutuhkan lebih sedikit orientasi dibandingkan dengan sumber kandidat eksternal. Kemudian ada beberapa sumber kandidat dari luar yang dapat digunakan ketika merekrut pelamar adalah yang pertama, merekrut via internet dengan menggunakan papan pekerjaan seperti Monster.com mewakili sumber terkemuka. Kemudian yang kedua bisa melalui periklanan dan agensi pekerjaan. Yang ketiga, perekrutan eksekutif. Yang keempat, sumber dari luar lainnya meliputi yang pertama perekrutan perguruan tinggi, di mana dia langsung datang di perguruan tinggi untuk merekrut kandidat. Kemudian selanjutnya rujukan dan walk-in, dan yang terakhir adalah personal militer. Kemudian yang keenam adalah merekrut angkatan kerja yang lebih beragam.
Di sini pemberi kerja harus memahami cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Baik sasarannya adalah orang tua tunggal, pekerja usia lanjut, maupun minoritas. Aturan dasarnya adalah untuk memahami kebutuhan khusus mereka dan menciptakan set kebijakan dan praktek yang menciptakan lingkungan yang lebih ramah di tempat mereka dapat bekerja. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi, di mana tujuan dari formulir aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pendidikan, catatan pekerjaan sebelumnya, dan keterampilan terkait dengan kandidat-kandidat yang akan direkrut. Itulah pemaparan dari saya terkait dengan bab 5 tentang perencanaan personal dan perekrutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.